termasuk orang yang terpaksa masuk PNS awal. Tanda kutip ya, kosan bilik. Oh, anak seorang dulu Asda, udah Asda Bapak, asisten ya? Kepala Dinas PU kalau nggak Udah salah. wah, kepala dinas PU ya? Iya. Jadi dikasih kosan bilik, mompas sendiri, nyuci sendiri, Lah, terus dikasih TV kecil, kayak tab gitulah, TV-nya. Cenah, bahasanya ya. iya. Sundaan aja nggak? Ikut tes CPNS loh. Itulah kata bahasanya gitu. Bapak sakit, kita mikirin. Nah itu saya khawatir takut berdosa seumur hidup, ya. Ya akhirnya mau nggak mau saya ikut tes CPNS. Kamu termakan gosip juga, provokator, termakan sama provokator. Berarti belum jadi provokator. Bukan, kan provokator mah kalah sama hoax Pak. Kalau Syabit bukan provokator. Hawkers. Hoax, penyebar hoax. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya di Aldi Awaludin Channel di acara ngulik ngobrol unik sambil calik kali ini bareng narasumber yang udah lama saya nanti ini. Beliau sibuk sekali. Bukan kata sebentar. Ini kamera gua mau masuk nggak di kamera badan? Oh masuk ya. Iya. Iya. Emang kenapa Pak? Merasa minder dengan kamera? Oh nggak minder, cuman tawarin nggak masuk kan badan saya gede. Oh iya. Ini ingat zaman dulu kita Pak ya? Iya. waktu Pakai kita headset siaran. Kemarin saya sama si Perry Pak. Oh, Dan dibocor. 2 kali dia cerita tentang radio. dia jadi narasumber 2 kali. Udah 2 kali. Dia keren banget ya. Gak ada lagi Pak sayanya. lagi, Kepepet aja dia kelinci percobaan sebetulnya. Mau jadi klip coba. Apa kabar Pak Nandar? Alhamdulillah baik. Nanti Kenapa? kali-kali lah kita kumpul sama penyiar-penyiar ya. Oh iya. Di podcast keren tuh kayaknya mantan penyiar. Iya, benar. Ada Denny Kolot, ada Dani Bocor gitu ya. Iya, jadi kenapa kita ngomongin tentang siaran? Karena Pak Nandar ini dulu adalah penyiar juga ya. Iya. Tahun berapa sih kita siaran dulu Pak ya? Saya siaran itu berapa tahun ya? 2009 ya. Terakhir saya 2018 tuh siaran. Oh, berarti baru 2 tahun. Saya udah lama bahkan. Saya udah resign. Kan kamu sempat dipecat sama saya. dia direktur loh. Iya. Dan sekarang jadi bos saya juga ya. Selain ini jadi. Tapi kan gak ada dendam kalau saya mencaca cara baik-baik. Iya benar, percaya sih. Walaupun banyak dikerjain sama saya. Jadi ini adalah sahabat sekaligus bos saya guys. Iya. Pak Nandar Subtandar, Kepala Bagian Humas Protokol. Iya. Udah jadi kabak nih Pak. Alhamdulillah. Saya- Dulu pas dilantik nih, pas dapat surat undangan pelantikan, Hah? jujur saya bilangnya alhamdulillah sama innalillahi. Alhamdulillah. Sama innalillahi. Loh kok bisa ya? Ya, karena saya sanggup enggak gitu aja tadinya. Kalau alhamdulillah dipercaya sama pimpinan, Iya. Allah mungkin menakdirkan saya Kembali lagi. kembali lagi ke habitat. Iya. Terus innalillahinya saya sanggup nggak? Semuanya kan kehendak Allah gitu ya. Semuanya akan kembali ke Allah. Saya mudah-mudahan bisa ngasih manfaat lah buat masyarakat Pandeglang. Iya. Innalillahi mungkin ketemu lagi dengan saya gitu ya. Astagfirullah. Kalau ketemu sama kalian astagfirullah. Ya jadi kan reuni lah. Kalau Ya, saya ya, bicara betul. reuni. Mayoritas kan 80% dulu bareng-bareng juga sama Bareng-bareng, saya. ya benar. Kita kalau nggak salah udah dari 2009 ya sampai 2009. sampai 2014. Enggak lah, saya 7 tahun. 7 tahun ya 2009 sampai. Iya, 2008 akhir saya. Oh 2008 akhir ya? Iya, sampai 2000. 14 Iya, betul. keluar ke Kominfo ya. Kok kamu ingatannya bagus juga? Iya dong, kan saya pengagum Anda. Habis gini nasi padang ya. Ini jurus koplonya nggak hilang-hilang kamu ini ya. Ngaplo Pak. Ngaplo. Koplo mah atuh dangdutan. Pak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Semua alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kita semua udah antigen ya, swab. Jadi kita lepas masker ya. Dan kita berjarak Pak ya. Alhamdulillah berjarak lah. Ya kan semuanya juga kita harus kasih contoh lah ke Ya. keluarga, Ya. gitu, ke masyarakat ya. Kalau di antigen saya udah di antigen 3 kali. Alhamdulillah negatif semua. Negatif semua ya. Dan mudah-mudahan alhamdulillah negatif seumur hidup. Amin. Nah, selain juga memang sekarang jadi jubir
Corona aja corona Jadi ya Pak? lebih tepatnya Jadi apa? saya di tim komunikasi COVID-19 Pandeglang Satgas. Dokter Sule itu khusus untuk masalah kesehatannya, saya masalah sosialnya. Ngomong-ngomong di karir nih ya Pak ya. Ya, Kenapa sih harus itu aja? Apakah bosan nggak? Ibaratnya tadi kalau saya kembali ke awal itu, Hah? alhamdulillah dipercaya. Kalau bosen, gini, walaupun memang humas itu, saya jadi PNS itu kan 2013, Ya, ya, CPNS. 2013? Iya, 2013. Wah, 2013, swear. CPNS CPNS 2013. 3 kali. 2003 kali. Oh, 2003. Gimana? Kok gua amnesia ya? Kartu 2013 apa kemarin? 2003. 2003. Itu terus sampai ketawa gitu. 2003. 2003 ya. Kalau 2012 cepet banget gitu. Iya, makanya udah jadi kabak gua. Relasinya kuat banget gitu kan. Kesan enggak Nah, 2003. 2003 saya pertama di Kesbangpol, CPNS, terus pindah ke Badan Kesbangpol, terus promosi ke Humas, terus promosi ke Disubkominfo, pindah ke Kominfo, balik lagi ke Humas. Balik lagi gua. Artinya Jadi saya cuman nggak ngurusin, ya nggak di Humas itu cuman di Kesbangpol, CPNS 2 tahun, sama PNS sampai 2000, oh lama juga sih, 2003 sampai 2008. Ya. Di Subkominfo saya hanya berapa tahun ya? Dua. Sebentar lah. Setahun, 2 tahun lah ya. Iya, makanya mayoritas saya kerja di sini banyak. Di Humas lah. Artinya kenapa pimpinan selalu mempercayakan Bapak di tempat yang ini gitu tuh. Walau alam, tanya sama pimpinan. Gitu. Tapi menurut Bapak sendiri? Ya mungkin penilaiannya karena saya juga pernah bergelut di media. Oh iya. Gitu ya, pernah jadi wartawan walaupun sebentar ya, nggak lama ya. Wartawan apa itu dulu? Nggak apa-apa. media. Gak apa-apa, sebutin aja. Saya di Pikiran Rakyat Group. Oh, bikin rakyat PR. Pikiran Rakyat di Bandung. Jadi awalnya saya direkrut dulu di Pikiran Rakyat. Kan waktu dulu saya lulus dari zaman mahasiswa suka buat artikel, saya itu dikumpulin tuh. Saya buat TTS, buat apalah Kuliah di Bandung berarti? di Bandung. Nah, dari situ saya udah tertarik ke jurnalistik sih memang. Walaupun basic saya bukan di jurnalistik, saya kuliah dulu di sosial politik. Makanya ketika ada lowongan kerja saya coba ya dilampirkan artikel-artikel itu, diterima alhamdulillah. Di sana dulu kita di training di Pikiran Rakyat di Bandung itu setahun lah kurang lebih. Di PR itu ya? Terus kemudian Jadi wartawan biasa gitu? enggak, dulu saya trainingnya malah marketing dulu tadinya. Oh, suruh iklan-iklan ya? Iklan sama Dulu masih rame lah iklan Masih rame di koran kan ya? koran lah gitu ya. Terus udah itu kebetulan Pikiran Rakyat buat koran lokal di Banten tuh. Oh, Dulu namanya Fajar Banten. Fajar Banten ya? Jadi saya termasuk pendiri sebetulnya. Bahasa kerennya pendiri, padahal mah rekrutan pertama. Pendiri, gitu ya. Jadi yang Sekarang- orang-orang Banten tuh di list tuh, dipindahin semua ke Banten. Oh, ditarik lagi gitu ya? Dipulangkan lagi lah? Bukan dipulangkan untuk mendirikan koran kabar Fajar Banten dulu namanya. Dulu kan nggak belum ada ya Pak koran lokal gitu ya? Sudah ada sebelumnya. Tapi tidak seramai sekarang kan gitu? Tidak seramai sekarang. Dulu hanya ada 2 atau 3 lah. Satu di fokus di Tangerang, yang 2-nya itu sebanten. Gitu. Jadi ada dua media yang sudah lebih dulu eksis lah dibandingkan Fajar Banten. Nah, setelah jadi Fajar berubah ya? Ya, Kabar Banten ya? Kabar Banten. Sampai sekarang ya? Saya udah pindah itu. Pas Kabar Banten udah jadi Pindah. PNS? Udah pindah. Jadi pas jadi PNS juga selama setahun saya masih bolak-balik tuh. Ke sana? Iya, jadi beres kerja jam 4 saya ke sana. Boleh itu sama perusahaan? Saya sebelumnya udah nanya dulu sama dulu Pak Asmuji ya, kepala BKD, saya udah tanya, Pak iya. saya boleh nggak Double gitu? double gitu. Selama tidak mengganggu pekerjaan kita silahkan. Dulu ya peraturannya, saya belum tahu lagi. Nah setahun itu bolak-balik, tapi lama-lama capek saya. Harus ke Serang ya? Iya, ke Serang. Dulu kan belum online. Jadi Iya. ya, kalau mau buat sesuatu kan, Tulisan gitu? iya. Jadi bukan, terakhir itu saya kan di iklan ya, di bagian pemasaran di iklan. Oh, jabatannya itu ya? Iya, jadi saya Udah punya jabatan?
Dulu kepala front office ya. Khusus yang nangani iklan. Sama koordinator akun eksekutifnya. Banyak fee-nya tuh. Alhamdulillah, makanya saya dulu sayang lepasnya gitu ya. Orang kan masih ini ya Pak ya, zaman dulu kan iklan di media kan. Iya. Belum di media sosial kayak sekarang kan. Masih habitnya di dulu media. Facebook juga belum ada. Iya. Masih email-emailan lah. Email juga masih terbatas. Yahoo email. Yahoo sama dulu saya sama Hotmail. Oh iya. Cuman Hotmail itu udah diganti, udah berbayar ya. Kadang kita nyari yang gratisan ya dulu. Iya. Terus udah gitu ikut tes dulu nih. Itu dipaksa. Sorry nih. Memang kan basic orang tua kan kita tahu lah. Saya juga tahu bahwa keluarga Pak Nandar kan PNS semua ya. Kebanyakan ya? Enggak sih, enggak. Ya mayoritas PNS. Banyak yang PNS. Banyak yang PNS. Tapi ya kalau Aldi mau tahu, sebetulnya saya itu termasuk orang yang terpaksa masuk PNS awal, tanda kutip ya. Iya. Karena dari dulu tuh udah disuruh ikut testing sama almarhum bapak saya. Berapa kali sih ikut testing? Yang penting bapak saya mah, kamu ikut testing katanya. Ikut Pak, padahal saya cuma daftar doang, nggak ikut testing. Oh, akhirnya nggak masuk, seolah-olah nggak lulus. Seolah-olah nggak lulus gitu. Nah terakhir itu di tahun 2003 itu ibu telepon. Udah kerja ya di Fajar itu. Itu saya lagi program beasiswa itu. Kan saya dikuliahin tuh. Sama kantor itu. Sama kantor dikuliahin pasca sarjana. Ditelepon sama ibu. Cina bahasanya ya. Iya. Sundanya nggak? Ikut tes CPNS loh. Itulah bahasanya gitu. Bapak sakit, kita mikirin. Nah itu saya khawatir takut berdosa seumur hidup. Ya akhirnya mau nggak mau saya ikut tes CPNS dan hasilnya alhamdulillah lulus. Posisi waktu itu Bapak sedang menjadi PNS atau sudah pensiun? Bapak saya masih PNS. Masih PNS ya dulu mah ya, bukan ASN namanya. Masih PNS itu. Iya. Gitu. PNS ini. Kalau mau dari dulu ya Bapak saya udah punya jabatan ya. Iya. Udah berapa kali lah begitu gitu. Iya. Bapak saya seolah-olah saya nggak, tapi ya itulah perjalanan hidup ya. Atau mungkin begini Pak, melihat tadi ya banyak keluarga yang PNS kan gitu ya, terus ditambah memang Bapak kan pejabat, ada nggak mungkin tuntutan dari teman-teman Bapak gitu kan, itu anak tuh masa nggak mau nerusin kan itu ya kan? Begitu. Bukan ya mungkin dari teman-teman ayah almarhum ya gitu. Nah makanya terakhir itulah tahun 2003 gitu, kapan lagi katanya, kata ibu, coba ikut aja tes. Alhamdulillah lulus. Ya hasilnya begini gitu. Iya. Cuma saya dulu wallah saya minta syarat ke almarhum bapak saya itu. Saya ikut testing tapi jangan pakai uang. Oh, Bapak saya sendiri ngomong gitu. Saya ngomong. Karena saya dulu waktu mahasiswa aktivis juga gitu ya. Jadi yang tidak suka ada idealisme gitu ya. Iya. Ya walau malam kalau bapak saya di belakang seperti apa, tapi saya udah ngomong seperti itu. Dan memang saya pas keterima diumumkan di koran, kebetulan saya yang bagian iklannya yang edit. Oh, nama saya ada nih masuk gitu ya. Itu perasaannya gimana? Perasaannya campur aduk gitu ya. Bahagia ada, saya minimal saya udah bisa buktikan ke orang tua bahwa saya mampu gitu tadinya. Ikut CPNS. Jadi malah saya dikasih hadiah tuh sama almarhum bapak tuh. Saya begitu dapat informasi dari koran, saya langsung dibeliin mobil gitu ya. Oh. Mobil tua sih, mobil tua. Oh, yang sedan itu? Yang DX ya, tahun 84 ya. Buset. Tahun 83. Oh itu? Iya, dikasihnya. Gitu. Jadi ya bahasa bapak kan saking bahagianya gitu. Padahal saya mintanya motor. Oh iya. Ulah cek bapak bisa supangin. Tapi gini loh, maksud saya harga mobilnya sama dengan harga motor. Maksud saya gini, Pak Nandar kan sudah ya banyak orang yang tahu gitu ya bahwa seorang anak pejabat ya. Dulu kan jabatannya Bapak sudah eselon 2 lah gitu ya. Apakah dulu, apalagi dulu kan, zaman-zaman PNS itu reformasi awal kan terlihat PNS ya wah gitu kan. Pejabat itu pakaiannya banyak lah ibaratnya gitu. Itu dirasakan nggak waktu ketika Bapak memang almarhum Bapak ada gitu? Saya kurang tahu kalau di luar ya, tapi
Yang dirasa. Seingat saya kalau ya bisa jadi subjektif sih, tapi kalau orang-orang ngomong ke saya gitu, bapak kamu itu dulu baik katanya, bapak kamu itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah ada masalah, dan loyal sama pimpinan. Tapi bapak itu di rumah itu beda dengan ngadepin orang di luar. Saya itu dari zaman kuliah sudah minta motor nggak dibeliin. Masa sih? Lila, saya nggak pernah punya motor. Kalau Aldi tahu waktu pertama saya kuliah itu, anak pertama harusnya kan biasanya orang tua tuh abro-abroan ya. Ya. Saya mah di kosin itu di daerah Gasibu sana. Atau jauh meureun ke ini Bukan, ya ke kampus ke jauh kampus lah. jauh lah gitu kan. Dikasih kosan bilik. Oh. Anak seorang dulu Asda, udah Asda Bapak, asisten ya. Kepala Dinas PU kalau nggak Udah kepala dinas PU ya. Iya. Jadi dikasih kosan bilik. Mompas sendiri, nyuci sendiri. Lah, Terus dikasih TV kecil. kayak tab gitulah. TV-nya. Hitam putih lagi. waduh. Ya itulah hidup saya. Jadi bapak saya bilang, ya cina belajar hidup ya begitu katanya gitu. Jadi pas sama ketika masuk keterima di CPNS pun waktu itu Bupati Pak Dimyati ya. Iya. Ngomong ke Pak Dimyati, jangan ditempatkan Nandar itu di tempat yang Basah lah gitu. yang Ya. kata orang basah. Iya. Makanya saya ditempatkan di Kesbangpol karena sesuai alasannya kan memang sesuai basic pendidikan saya juga kan. Berarti Kesbang kering dong. Enggak sih, sebetulnya enggak. Jadi kan sama aja kalau CPNS statusnya ya. Makanya saya dulu kaget juga gitu ya. Gaji di sana berapa gitu. Ketika saya nerima gaji di sini kan cuma 80%-nya tuh. Iya. Kalau CPNS begitu ya. Saya lihat suruh gaji, aduh segini, gaji saya gini cukup enggak ini buat bulan-bulanan gitu ya. Ya kalau dibandingkan misal dengan kerjaan dulu tuh jangan apa, sehari-hari itu dapat aja gitu. Iya. Tadi tuh dari fee, Dari iklan, komisi gitu ya. Itu aja sebetulnya. Artinya begini, kehidupan Bapak ketika muda mungkin dicengin nggak sih sama teman-teman? Masa anak kepala PU cina boga motor-motor acan sama teman-teman di pergaulan lingkungan. Jadi bapak saya gini, jadi trauma dulu sebetulnya. Baheula lagi cenah mamang mana dibelikan motor ke bapak kuliah di Bandung. Teu beres kuliah. Gitu. Daripada itu cenah. Maningan ki cenah, mana tiap naik taksi tiap hari ke bapak di kosan. Oh. Padahal saya pakai angkot gitu. Ya saya pikir-pikir tadinya saya pikir gini, oke lah saya minta gua tabungin nih duitnya nih. Nanti Gua beli beli motor gitu ya. Ternyata ya nggak bisa juga, bapak yang ngukur gitu, bapak saya tuh ngukur. Jadi kan dulu belum ada tuh yang namanya transfer online, real time online ya, sekarang ya langsung masuk kan pakai wesel tuh. Oh iya. Jadi saya kalau nggak punya duit, bapak saya tahu tuh kalau saya nggak punya duit itu kalau teleponnya kolek. Jadi saya ke wartel, nanti Pak bayarnya di sana ya, gitu. Bisa kan dulu bayarnya dibebankan ke rumah di Pandeglang. Oh gitu. Pak minta wesel, punya duit itu 4 hari Baru datang ya. saya nyobain makan dengan garam doang. Gitu. Jadi ya Tidak semanis yang tidak semanis itu. Dan bapak saya kan bilang kalau mau kaya jangan jadi PNS memang. Tapi dibalik itu bapak saya ingin banget anaknya ya, ada penerus ini. Ada penerus. Dulu kan adik-adik saya juga masih kuliah, jadi belum. Mungkin kalau ceritanya lain, kalau adik saya dulu udah masuk PNS, saya mungkin dibiarin juga. Karena memang dulu itu belum ada lah ya harapan. Tapi pilihan itu menurut Bapak sendiri tepat Ya, sekarang. mungkin orang tua ya mendoakannya gitu sama Allah ya. Jadi mau nggak mau ya, saya nggak mau ngecewain orang tua lah gitu. Kan jadi beban buat saya sebetulnya. Jadi bebannya jadi ke bawah-bawah aja tuh nama orang tua gitu. Ya bapak saya kan dulu juga pejabat publik, jadi Ya. orang tahu jadi semua, yuk anaknya iya, anaknya apa iya. Jadi saya ke bawah tuh. Kalau saya jelek, kasihan juga kalau almarhum kan gitu. Tapi dalam karir ini ada nggak faktor karena anak Pak almarhum Pak Uding gitu? Kan bapak saya waktu saya CPNS itu bapak saya udah pensiun. Jadi tidak ada intervensi ke pejabat lain untuk promosi apa gitu? Ya mungkin ada lah. Kan tadi bisa jadi subjektif orang menilai itu ya.
tadi itu mungkin punya ekspektasi bapak nage bager meureun ya, Ya, gitu. ya, ya. Anak lagi sugan cenah. Jadi bisa jadi seperti Tapi itu. emang bager sih guys. Enggak, bukan. Jadi saya prediksi seperti itu. Ya, Jadi tidak bisa juga dilepaskan tuh nama orang tua itu. Iya. Baik buruknya. Bininya kan itu, nasabnya Ya. kan udah jelas gitu. Baik buruknya kita akan mempengaruhi ya, Ya. kepada orang tua Ya, kita yang gitu. sudah menitipkan kita di sini Iya, gitu. gitu. Nah, Dan saya kan merasa bebas bully aja sama orang tua itu. Ya Irhadi kan ibu saya waktu nelpon tuh ingat bapak sakit katanya gitu. iya. Coba sekali-kali jangan kabulin permintaan bapak. Kan saya termasuk yang agak ekstrim sih enggak gitu ya. Tapi tetap hormat sama orang tua dan saya nurut sama orang tua. Tapi untuk satu hal itu untuk jadi CPNS, kan saya lulus kuliah tuh 2007 saya. 2007 sorry 97. 97. Nah, beres kuliah itu. Saya masuk 93, beres 2007. Saya nggak langsung kerja gitu. Saya itu ada mengaktualisasikan diri. Oh, Masih so idealis gitu. Nulis lah gitu, ngirim-ngirim. Ya nulis gitulah gitu. Saya seneng kan dulu di olahraga. Saya nulis olahraga. Artikel saya dimuat. Seneng itu. Iya. Pernah sih saya juga tuh dulu mah koran bola ya. Iya. GO ya. GO. Nah, setelah Bapak diterima tidak lama itu Bapak meninggal gitu ya. Bapak saya meninggal itu tahun 2006. Pas saya di Kesbangpol itu baru 3 jadi. tahun berarti ya. Baru kan CPNS itu 2003. 2004. Oh, 2004 ya. 2006 bapak saya meninggal. Jadi saya 2 tahun setelah PNS bapak saya meninggal. Saya belum punya jabatan, masih staf biasa. Gitu, masih staf di Kesbangpol. Ya seperti itulah kondisinya. Iya. Dan sampai sekarang ya bisa jadi. Nah, kalau ngomong-ngomong itu berarti pindah ke Humas pun tanpa bantuan atau jadi pejabat tanpa bantuan orang tua ya sudah tidak ada lah karena Bapak dulu waktu itu ya. Bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. Tadi itu mungkin ya ada pengaruhnya ya banyak. Ya saya sedikit banyaknya ada pengaruh. Berarti ngurusin Humas ini. Tapi ya mungkin Pak Bupati waktu itu Pak Adin punya penilaian lain. Tadi itu mungkin karena basicnya saya mantan wartawan. Ya, itu dicari ya mungkin ya. Untuk Walau-walam ya, tapi yang jelas latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan sebelumnya, latar belakang orang tua itu signifikan itu buat. memang pada umumnya untuk PNS sendiri Pak untuk menduduki jabatan latar belakang itu mempengaruhi. Mempengaruhi sih sebetulnya. Soalnya teman-teman saya juga yang dulu mantan yang kerja di media sama, hampir semuanya tuh 90% di Humas kerjanya. Yang Yang di Tangerang, Ah, di Serang, Ya. di provinsi juga sama. Kabag Humas juga enggak. Nggak rata-rata di Humas lah pertama kerja itu dapat di Humas. Cuma saya aja di Kesbang tadinya. Oh, iya ya. Tapi di awal-awal seneng dong misalkan nggak di tempat Humas lagi gitu. Pas di Kesbang. Beda dong berarti adaptasi lagi dong. Yang nggak adaptasi, memang kan tadinya saya juga aktivis. Oh, iya. Gitu ya di Bandung sih bukan di Pandeglang gitu ya. Jadi Pernah demo? dulu terakhir demo di DPR itu tuh 98. Padahal saya udah lulus. Oh, berenang ikut? Ikut. Wih, edan. Aldi mau sekecil. Iya. Ini berarti sangkatan Fahri. Sama demo ini Pak, demo ini. Dulu kan ada undian sosial berhadiah itu, PDSB ya. Oh iya. Undian sosial berhadiah, apa sih namanya saya lupa. Porkas. Kayak Porkas gitu. Nah, itu saya ikut demo itu. Oh, dulu kan dilegalkan ya? Iya. Sempat terus dilegalkan. Demo di depan kampus, kan pernah dikejar-kejar juga sama polisi. Sama polisi gitu. Oke, perjalanan karir. Kita rewonin aja ya, cerita dulu aja. Ceritanya seru-seruan aja sih. Oh. Ini kan bukan podcast pemerintah. Bukan. Iya, makanya itu. Cuman yang datangnya aja nih orang pemerintah. Ya, Pak. Tanya kayak apa kegiatan lain selain di Pemda apa gitu, saya pengen ditanya itu. Enggak, justru saya pengen nanya ketika Bapak balik lagi ke Humas orang-orangnya berubah enggak gitu? Kelakuannya. Ya. Sedikit lebih dewasa dibanding dulu ya. Iya, kalau dulu kan kira-kira gitu ya, kalau protes tuh demo gitu ya, demo internal. Tapi ya itu tadi itulah saya udah tahu karakter masing-masing orang. Itu aja. Termasuk saya. Termasuk Aldi lah gitu ya. Ya makanya kan kalau saya bilang seloroh ya, kalau Ya. kita lagi rapat gitu.
Saya tahu lah provokator dirapatin di 2 orang. Iya, iya. Kalau nggak Denny ya Aldi. Gitu. Jadi kita pernah ada lah gitu guys masalah gitu ya. Ternyata pas di sidang gitu bukan ke dia, disangkanya ke Pak Kabak, dia marah-marah gitu. Ya iyalah, saya kebakaran jenggot. Jenggot saya tuh jadi pendek. Kita udah lama sekali berteman, udah kayak apa ya, Pak Kabak ini udah bisa jadi teman, sahabat gitu, tapi juga pimpinan. Nah, berarti ketika balik lagi tadi ya di awal dibilang astagfirullah juga ke teman. Innalillahi. Ya innalillahi ya. Tapi dengan keadaan anak-anak yang sekarang gimana Pak? Ada perubahannya dari segi kedewasaan? Sejujurnya saya senang sebetulnya. Saya senang balik lagi lah begitu. Balik lagi di rumah senang karena pertama saya tidak perlu adaptasi yang terlalu sulit. Ya, saya udah tahu karakter orang. Terus kerjaan saya juga udah kegambar lah. Cuman nggak ada studio aja di sini, di kantor humas ini. Kalau dulu kan kita di kantor lama kan ya. Pelampiasan. Iya. Jadi dulu itu kita sekantor, di kantor kita ada radio ya. Kalau bosan lari ke radio siaran gitu ya. Itu radio berkah masih ada Pak? Masih ada. Jabatannya? Masih direktur di situ? Masih direktur utama. Iya sementara tapi saya nggak diganti-ganti gitu ya. Sementaranya udah lama. Enggak sih, kalau direktur utamanya baru berapa tahun lah. Oh iya. Tapi penyiar yang jujur, penyiar yang serunya kan udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Iya kan? Saya, si Denny, si Perry. Iya, Dani bocor. Berarti agak ditinggalin pendengar nggak sih? Enggak pasti. Kadang gini. Jujur ada yang tinggalin. Toh saya juga punya fan loh. Iya. Haris Primen. Ya maksud saya begini, karena kan seiring berjalannya waktu ya, namanya pendengar itu juga ada yang loyal sama penyiarnya, ada yang loyal sama radionya. Iya. Ada yang loyal sama radionya ya itu masih tetap sampai sekarang ada. Tapi memang kita akuin, saya pikir di mana-mana juga sama lah. Nah. Coba misalnya lihat TV One, nggak ada ILC. Iya. Masih ada yang ramai. Tapi ada juga yang ninggalin kan? Iya, ada yang ninggalin. Gitu karena ILC-nya kan udah icon tuh. Iya. Ya jujur lah mungkin Aldi, saya, Denny Kolot, terus Dani Bocor itu udah icon. Iya. Icon di Berkah gitu. Lambada digoyah. Itu aduh. Gimana ya, saya kadang suka kangen, makanya saya bikin gini nih gitu Pak. Apa kan ini saya yakin radio juga ke depan itu udah transisi, jadi bukan radio terestrial lagi. Udah mulai radio visual ya. Radio digital dan radio visual dan udah menggunakan jaringan internet. Nah iya, makanya kemarin tuh ngebahas tuh sama si Dani Bocor tuh. Kira-kira ke depan radio gimana nih, kalau ya kata dia memang harus diimbangi dengan jangan hanya dengan audio saja gitu ya. Jadi kemarin rapat akhir tahun saya dengan penyiar ya. Kita bahas itu. Kita sebetulnya kan dulu saya udah buat rumahnya. Saya udah buat channel YouTube dulu pertama-tama. Twitter, IG, cuman nggak dipakai. Nah sekarang saya bilang harus mulai diaktifkan lagi tuh. Karena memang sebetulnya kan kalau Berkah tidak punya kompetitor ya. Kompetitornya hanya untuk menjaring pendengar sebanyak-banyaknya. Tidak mesti komersil lah gitu kan. Tidak mesti komersil. Memang diperbolehkan di Undang-Undang Penyiaran itu diperbolehkan juga radio itu. PPL itu ya. Boleh, ya ada iklan gitu kan. Terima iuran dari masyarakat berupa iklan bisa. Tapi kan maksud saya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman sekali lagi. Pengembangan teknologi itu lebih cepat dari pikiran kita malah kadang-kadang. Dulu nggak kepikiran sama kita bisa podcast begini. Iya emang. Sekarang semua orang bisa jadi artis kan? Saya dulu mungkin Aldi juga pernah lihat ya, saya punya YouTube channel. Oh iya, tahu. Kalau dulu ya kita nggak mikir bakal YouTube rame banget nggak bakal. Saya juga nggak kepikiran itu. Kalau saya tahu dulu itu ada bisa menghasilkan sesuatu, saya mungkin dulu diseriusin. Iya. Ini kan nggak, saya hanya buat ngisi konten dan pikiran saya begini. Ini harus ada jejak yang bisa saya tinggalkan nih. Nah itu nitip memori lah ibaratnya gitu kan. Seperti itu. Iya, banyak video-videonya ya dulu ya. Banyak. Termasuk video saya siaran juga saya upload. Tapi kan resikonya nanti kalau misalkan radio kan muter musik kena copyright loh.
Ya? Kena copyright nanti hak cipta. Iya, sama aja YouTube juga sama kan seperti itu. Ada copyright juga gitu. Makanya itu harus diantisipasi gitu. Oke. Copyrightnya seperti apa nanti kan lagi dibahas juga sama KPI sebetulnya. Oh, kok jadi serius lagi ya? Iya, kamu sih nanya yang lain-lain. Oke. Terakhir nih, Pak. Coba sih nanya yang lain. Tanya kehidupan Enggak, saya sehari-hari iya. yang lain lah gitu. Enggak, tapi kan dulu Kalau nih. ngapain sekarang nih gitu. Saya pengen tanya biar sedikit promosi gitu. Iya. Iya. Tapi kan semenjak jadi Kabag Humas, rumah kebikin ya. Enak aja. Kalau mau jujur itu rumah itu dari warisan. Warisan di mana? Iya kan kakek saya dulu juga tuan tanah. Woi, Waktu zaman Belanda tuh. camat yang camat itu kan? Camat Pandeglang kan dulu kakeknya. Camat Pandeglang. Wis, berarti udah Terus- kenal pejabat dia nih. Terus apa? Kakek saya dari ibu juga tuan tanah. Iya nggak kebenaran aja gitu begitu jadi Kabag Humas, rumah kebikin. Enak aja jadi Kabag Humas itu rumah udah jadi. Oh, saya kira. Itu dari ngejual rumah warisan lah pokoknya. Aduh dibongkar-bongkar rumah. Habis ada pertanyaan Pak dari teman-teman, wih pas begitu ke ini, Masa lu kamu kan ke rumah saya juga sebulan jadi Kabag Humas. iya gitu kan. Sebulan masa saya gondol duit ratusan juta? Emang anggaran di humas ada berapa? Lagian kalau pakai itu di demo wartawan ya. Iya lah. Oke. Saya udah tiap hari datang di wartawan. Tapi banyak nombok sih jadi Kabag Humas. Ketemu wartawan lagi kan juga. Enggak, kalau saya lihatnya begini, kalau ngebangun komunikasi itu bukan hanya sebatas hubungan kerja. Kalau saya ngopi bareng sama teman-teman media banyak, sering. Ya. Kadang-kadang saya yang bayarin, kadang-kadang mereka yang bayarin. Nggak, Itu kan nggak- indahnya. nggak selalu. Nggak selalu begitu. Jadi Aldi bisa tanya deh ke warung kopi yang di sini yang dekat-dekat. sisa lah. Malah teman-teman tuh Suka ngebayarin? Bukan, ada kalau kita datang nih di bosen kopi. Waktu ngerokok misalnya, waktu ngerokok tuh. Rokoknya itu bang, wah clear gitu. Malah saya enak loh ke si boy nih, si boy. Nggak apa-apa ya promosi. Ya nggak apa-apa lah, bebas. Boy, sih. saya bilang gitu. Bayarin beli saya kopi sama minuman ini. Yang bayarnya tuh Cakmin, saya bilang. Oh. Gitu. Gini Pak Bos, dulu karir udah ya. Tapi kan Pak Bos dulu pernah ruwet tuh, ngalamin gitu tuh. Ada kan pas itu, dalam setiap narasumber saya selalu bertanya, pernah nggak sih ngalamin fase terberat gitu dalam hidup? Dalam sumber yang mana nggak pernah ada. sih. Pernah. Terus adik saya pernah ditanya, dulu dia pernah ini kekurangan modal. Perry pernah tuh ditanya katanya dulu. Nah, masa Bapak Masuk Ferry cerita nggak punya utang sama saya? enggak dia. Parah dia ya. Emang punya utang? Punya tapi jangan dibilangin ya. Jangan. Enggak. Jangan, Ngomongnya jangan, katanya apa-apa udah lunas, bener tak? Kan kemarin saya klarifikasi. Oh iya. Klarifikasi. Masih ada. Ke bapak masih ada katanya. Tapi ngomong-ngomong si Perry emang dulu sering ditolongin. Ya bukan saling tolong menolong. Tapi kan seringnya nolongin terus ya. Kalau tolong menolong mah gantian. Aldi jangan rusak pahala saya. Aldi. Iya. Aduh dia kalau ini udah gak Namanya tiap orang itu udah pasti ngalamin fase ya hidup itu kan nggak flat. ya. Ada kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Memang kadang-kadang ada yang di bawahnya lama gitu ya. Ada yang di atasnya lama. Tapi udah sunatullah tuh seperti itu. Tidak akan hidup itu lempeng atau datar, nggak ada seninya banget ya hidup ya. Iya. Sunatullahnya seperti itu. Semua orang punya mengalami fase terburuk. Ya tergantung ininya. Misalnya pas di bidang tadi modal misalnya. Iya. Terus susah cari kerja, susah dapatkan mengais rezeki di rumah tangga mungkin gitu. Oh, di rumah tangga pernah ya? Iya pernah. Iya. Pernah. Jadi sekarang udah kedua kali. Iya, Iya, gitu kedua ya. kali lah. Kedua kali ya seperti Tapi itu. jangan diikutin ya. Enggak. Denny mau ngikutin tadi? Hari yang sah. Ya kalau saya pada akhirnya berpikir begini, ini tuh fase yang harus saya lewatin itu aja. Iya. Toh mau dipaksain seperti apa juga kalau Allah sudah berikan jodohnya ya sampai tahun sekian ya sudah selesai. Iya, tapi jadi Tapi hikmahnya banyak.
Malah hubungan saya dengan mantan istri pertama baik, sangat baik lah. Anak-anak masih tetap bisa berkembang dengan sewajarnya. Malah anak saya bisa berprestasi gitu. Jadi fase itu harus kita lewati. Kalau ngomong salah benar ya relatif, bisa jadi saya yang banyak salah. Tapi saya sekarang itu pas udah sadar tuh belakangan tuh. Udahlah, kalau kita hanya bisa menyalahkan orang nanti kita tidak akan maju. Hikmahnya kan banyak gitu. Saya hanya bisa berdoa sama Allah untuk masyarakat ya. Kalau saya sama ibu saya udah minta maaf. Sama keluarganya juga sudah minta maaf. Jadi saya pikir sudah tidak ada masalah. Malah hubungan itu lebih baik sekarang. Sekarang itu ya. Lebih baik. Jadi perpisahan itu tidak menjadikan itu sebuah permusuhan justru ya. Tidak. Saya bukan mengajarkan orang, tapi ini yang saya alamin gitu. Malah hubungannya lebih baik gitu. Jadi dia dengan keluarga barunya lebih baik hubungannya. Saya juga lebih baik gitu. Jadi ya itu Allah sudah memberikan garisnya seperti itu. Mau ditahan-tahan seperti apa juga nggak bisa gitu. Toh pada akhirnya dulu juga saya mencoba bertahan ya tetap nggak bisa, ya sudah. Mau seperti apa coba ayo. Iya. Makanya dari situ ada pelajaran, makanya saya akan udah punya janji lah, tekad gitu. Jangan kejadian terulang lagi, itu aja. Cukup sekali. Kasihan anak-anak saya. Iya. Wow, ini buka-bukaan lo ya, nggak apa-apa ini. Nanti dia di separuh ya. Sebelum di-upload saya lihat dulu. Enak aja. Oke deh, kayaknya udah sejam nih. Luar biasa sekali ya kebersamaan kita. Tanya kayak sehariannya apa selain kerjaan, gimana sih, nggak kreatif banget sih. Udah ntar aja deh. Nggak mau kesaingin. Saya lagi ternak lobster air tawar. Nanti aja dah. Jadi gini ya, saya lagi ternak lobster air tawar, dia nggak tanya kan. Oh iya. Dia ngomong sendiri. Jadi kalau lagi iseng, saya lagi libur itu sekarang lagi punya hobi baru, ngurusin lobster air tawar. Udah, itu aja. Oh, iya. Kan ditanya. Nanti kita lihat ke rumahnya. Kan gini Pak, patokan podcast saya itu orang-orang yang yang sudah berhasil dulu. Bapak kan belum berhasil podcast itunya. Saya udah berhasil nganakin loh. Lah iya, belum. Kamu kalau ke rumah saya lihat anaknya tuh kecil-kecil. Lucu-lucu loh toh. Pak, ini juga ada teman saya yang pengen di podcast itu si Denny. Kata saya dia majunya apa? Dia kan udah usaha bakso. Uduk gagal. Iya. Uduk gagal ya? Gagal, ketoprak gagal. Saya jujur, saya pernah dikirimin itu uduk, ya? masakan sama dia itu. Masakan enak, bener. Enak ya? Enak. Tapi kan dia gagal. Baksonya juga enak loh. Kan ini lagi ngerintis, belum maju. Jadi kata saya jangan dulu gitu. Bapak juga jangan cerita usaha dulu. Kan belum berhasil. Oke, terima kasih guys. Terima kasih udah klik video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya juga udah subscribe kok. Udah ya? Udah, saya sering lihat. Cuman kemarin nih, saya biar promosi. Justru saya nyari temen. Oh, di mana? Ya, nyari partner. Alhamdulillah saya di Pandeglang sudah ada 2-3 orang yang sudah mulai mengembangkan lobster air tawar. Iya. Oh, bibitnya beli di mana itu? Makanya tuh kan tanya kan ada di mana? Ada teman saya lagi rintis tuh buat paguyuban peternak lobster air tawar. Namanya Pepela. Iya, nanti kita undang ya. Itu pun kalau berani bayar berapa ke saya. Nggak mau bercanda. Iya, kalau materinya nggak hilang kamu dari dulu ya. Itu jurus ngaplok namanya. Kan habis ada dulu staff saya tuh yang sampai sekarang sih yang curhat aja. Ada itu. Yang iya. lapangan itu kalau sama dia tuh saya nggak sebutin namanya ya. Iya. Jangan sebutin namanya. Iya, kode etik. Ya. Jadi si Denny. Kode etik itu baru bukan dia. Kamu jangan sebutin. Kali kalau Aldi ini ya, kesempatan tahu. halo guys. Jadi kalau Aldi ini dulu itu sama Dani itu pinter ngerayunya. Iya. Pinter. Saya sering ketipu dalam tanda kutip ya. Misalnya gini, Pak, saya mau traktir kamu makan. Makan di suatu tempat nih. Oke, saya bilang. Saya lagi punya duit. Tapi ternyata di sana cuma 500.000. Habisnya tuh 400-an lah. 400-an, 600-an kan saya bilang yang ngajakin siapa? Gue yang bayarin. Aduh, emang paling gampang. Pak, saya nanya juga. Kenapa sih Saya Bapak? di alam bawah sadar ya. Iya, enggak Bapak gampang ke Allah sih, Pak.
Mungkin Dani Bocor punya sihir kayak gitu ya. Enggak, bukan sama dari bocor aja sama saya gitu Pak. Iya, makanya saya setelah tobat tanah suah jadi sadar gitu. Enggak, sekarang juga masih kena tipu aja. Iya ya. Aduh, tapi itulah makanya Pak, saya apa ya, sayang banget lah sama Bapak ya, jujur lah gitu. Ketika Bapak juga ada gosip pindah kan saya langsung kusuk-kusuk, langsung WA. Bu, Nah itu yang buat saya nggak enak itu. Iya. Jadi gini guys, saya Tahu. Saya nggak enak. Saya tegur sama pimpinan itu. Iya, Emang lu nyuruh Aldi ngomong gitu? Iya. Saya bilang sampai sumpah-sumpah. Enggak bu, swear bu. Saya bilang enggak, saya enggak. Iya, kita ceritain dulu nih ya. Jadi gini, beliau baru berapa bulan sih lah? 2 bulan kali ya. 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan gitu kan, jadi Kabag Humas. Nah udah gitu ada gosip tuh si Apit Iya. yang ngegosipin. Kata si Apit, Bigas juga dia. ih kan biang kerusuhan iya, waktu iya, itu iya. dia juga. Nah Iya. waktu itu dia bilang, katanya Pak Nandar mau pindah lagi, kemana? Jadi sekretaris gua, kata ke Kominfo lagi, kata dia kan ngomong gitu. Bener Pit, lu nggak percaya? Kan saya langsung Pak saya rapatin, kan saya provokator Pak kalau di kantor ini. Saya rapatin semua termasuk Bu Kasubag saya, Pak Heri, si Denny semua kan. Pada gembira gitu ya gua pindah. Enggak, justru kita kumaha Cina. Kan ya nggak ada yang berani langsung akses ya ke pimpinan langsung mah, ke ibu mah gitu ya. Terus maneh bae Cina, WA Cina ke Ibu Bupati, kumaha WA, atau jangan dipindahin Cina gitu. Nah, itu. Jadi akhirnya Pak saya nge-WA ke beliau. Ini maaf ya gitu ya, bukan saya berani-beraninya gitu, tapi karena kita udah ini gitu Pak dengan Bapak gitu kan. Akhirnya saya WA ke beliau. Siapa yang mau mindahin lo, katanya gitu. Malahan nggak ada sebenarnya Pak, itu cuma gosip gitu. Ya, kamu termakan gosip juga. Provokator termakan sama provokator. Berarti belum Pak, jadi provokator. bukan kan provokator mah kalah sama hoax Pak. Kalau siapa bukan provokator, Hawkers. hoax, penyebar hoax. Iya. Sekarang dia minta diundang. Katanya gua undang sih ke podcast lu sebagai apa, kata saya. Sebagai hawkers. Dia iya sebagai hoax katanya. Gua mau nangkal berita-berita hoax, orang lu penyebar hoaxnya. Tapi bener ya, setiap orang tuh punya kelebihan ya. Saya lihat dari semua orang itu punya kelebihan. Ya. Dani Bocor saya tahu dia punya kelebihan yang luar biasa. Tapi tetap aja sisi manusia tuh ada ngalennya. Ya. Iya. Hafid juga punya sisi luar biasa. Dia cepet. Makanya saya julukin banyak teman-teman itu ngejulukin dia tuh intelijen sosial media. Iya betul. Polisi sosmed kalau kita Iya, sebut. polisi sosmed. Cepet banget itu kasih informasi. Menemukan informasi. Menemukan kerjaannya dia seperti apa gitu ya. Lu mah medsos aja. Nah, belum lama ini 2 minggu lalu saya nggak sengaja Mantau dia. malam saya datang ke kantor karena dikunci, saya ke ruang pintar lah. Ada Hafid. Saya chat lagi ngapain nih? Oh, ternyata lagi mantau. Begini kerjanya dia. Emang begitu dia. Iya. Kalau nggak mantau nggak makan gitu ya. Ya itulah, semua orang punya kekurangan di. Ya, betul. Jadi jangan punya, ya buat siapa aja nanti jangan punya ekspektasi yang berlebihan sama pimpinan Ya. gitu ya. Saya juga diajarkan untuk tidak punya ekspektasi yang tinggi terhadap staf, tapi ingin semuanya berjalan seimbang. Gitu aja. Wah, luar biasa sekali. Ngikutin arus boleh gitu ya, tapi ya harus tahu juga filternya. Iya. Tapi intinya ya saya bahagialah punya Kabag Bapak berapa tahun lagi sih? Saya juga bahagia punya staf kayak Aldi gitu ya. Jadi udah pasti kalau ada kejadian saya pasti dulunya ke kalian berdua. Tambah lagi gitu ya. Emang kenapa Pak? Ya saya emang nggak apa-apa. Iya. Oke Pak, terima kasih ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Iya. Nanti sama si Perry nanti. Iya. Bertiga. Kapan? Nanti dia diundang lagi. Dia nggak masuk sekarang nih. Kamu lagi ya? Nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak kambuh ya. Ya. Nanti kita ngobrol bertiga. Iya. Anggap aja kayak siaran apa tuh? Kopi Berkah. Kopi Berkah. Komentar opini Informasi Berkah FM. Berkah FM. Wah, nanti kita kembali lagi bersama Pak Kabag yang juga dulu penyiar dan juga Perry ya nanti ya. Dan dibocor ya. Terima kasih Pak nih. Ya. Kayaknya udah sejam lebih nih kita akan. Memang nanti tayangnya berapa menit? Enggak sih, sama saya juga dipotong gitu. Ya, jangan dulu yang tadi tuh yang sensitif jangan terlalu digede-gede. Enggak. Permukaannya aja. Iya. Tapi itu jadi trailernya nanti. Lu jangan jadi judul juga. Kalau Kabag Humas pernah gagal dalam berkeluarga.
Habis apa yang ngejual coba? Hah? Kerja di wartawan? Nggak ada sih. Iya kan. Lobster. Belum. Iya, saya mah nggak punya prestasi apa-apa ya. Tapi pernah loh saya punya prestasi. Apa? Ikut bersumbangsi menjadikan Pandeglang daerah peringkat SPBE ketiga nasional. Oh iya itu ya. Jadi suatu kebanggaan ya. Banggaan saya. Ikut berpartisipasi, soalnya saya ikut lagi asesmennya itu. Tapi nggak clickbait, Pak. Iya sih. Itu yang clickbait mah. Pernah gagal dalam berumah tangga, sekarang dia Nah, bangkit. pokoknya gini deh, lu sebelum naikin ya, liatin dulu ya Mas saya. Oke, ya kita aja teman-teman ya. Terima kasih ya. Terima kasih udah klik video ini. Ya, makasih. Ya, akhirnya saya diundang juga gitu ya. Oh, saya ngundang Bapak susah banget ya Allah. Saya mah rumah saya karena saya nggak penting dan tidak punya prestasi ya sudah saya nunggu Aldi kosong kan. Lihat, ngiling kok nggak bisa dibuka gitu ya. Oh itu, yang itu emang belum ditayangin. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.